Tapi tidak, saya tidak akan panjang lebar. Saya hanya satu, pertama, terima kasih saudara-saudara bisa sampai di sini. Yang kedua, terima kasih lagi atas pengabdian saudara-saudara selama ini di tempat-tempat yang jauh, di tempat-tempat yang susah. Terima kasih atas dedikasi kalian. Terima kasih atas kesetiaan kalian. Saudara-saudara, konsep makan bergizi gratis ini konsepnya adalah sangat sederhana. Bahwa kenyataan kita menemukan bahwa sebagian dari anak-anak kita tiap pagi berangkat ke sekolah tidak makan pagi, bahkan di rumahnya jarang makan yang bergizi, dan hal ini telah menimbulkan sesuatu keadaan di mana hampir 1/5, bahkan sebetulnya kalau perasaan saya mendekati 1/4, 25%. Dan ada bagian-bagian negara kita yang lebih dari 20%, mendekati 30%. Anak-anak kita kurang gizi. Yang terjadi adalah apa yang disebut stunting. Sel otak kurang berkembang, sel otot kurang berkembang, sel otak, otot, dan tulang kurang berkembang. Artinya, satu, dia tidak akan berkembang sesuai potensi dia sebagai manusia normal. Berarti kemampuan dia di bawah normal. Berarti yang kita menemukan, dia kadang-kadang untuk lulus SD saja susah. Bahkan mungkin dia tidak bisa mengganti pekerjaan bapaknya sebagai petani, sebagai buruh harian, atau sebagai nelayan. Karena nelayan, buruh, petani butuh kekuatan fisik. Bagaimana dia mau punya kekuatan fisik kalau dia gizinya kurang? Dan ini saya temukan langsung pada saat saya keliling kampung-kampung waktu saya kampanye untuk jadi presiden. Alhamdulillah saya pernah kampanye 5 kali. Loh, kenapa belum apa-apa kalian sudah ketawa? 5 kali, saya kalah 4 kali. Kalian ketawa. Ini orang Indonesia ini. Kalah itu sedih, kalau tahu. Sedih. Kalah sedih. Tapi bukan kalahnya. Kalah tapi karena tugas suci untuk bangsa dan negara belum selesai, kita tidak menyerah kepada kekalahan. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Kita yang penting bangkit lagi dan meneruskan pekerjaan. Inilah saya tadi katakan ada kesamaan dengan saudara Tony Robbins ini, ya kan? Jadi saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih. Tapi saya juga sebetulnya hari ini, saat ini, sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti
orang-orang yang sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar, nanti seolah saya mempengaruhi. Tapi yang jelas, mengganti mereka itu tidak ringan bagi saya. Tapi saya ingat kata-kata almarhum ayahanda saya, Profesor Sumitro, pernah mengatakan kepada saya, Prabowo, kalau suatu saat kau dalam keadaan bingung atau keadaan ragu-ragu, ingat, berpihaklah selalu kepada rakyatmu. Jadi memang sudah berapa saat saya mendapat laporan ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan dari pimpinan. Dalam setiap organisasi selalu pengaruh pimpinan sangat besar. Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Apalagi pemimpin tidak benar, tidak kompeten, atau tidak jujur. Jadi saudara-saudara, waktu saya mendapat laporan-laporan itu, saya panggil kepala BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah, dan juga kepala PPATK, dan saya panggil beberapa pejabat lain. Saya tanya, tolong, saya mendapat laporan tentang BGN. BGN ini suatu program yang sangat penting bagi bangsa dan negara, menyangkut rakyat kita yang sedang perlu bantuan afirmatif, bantuan berpihak. Dan semua negara yang maju yang saya lihat, negara-negara yang maju menggunakan makan untuk anak-anak sekolah, untuk mengurangi kemiskinan, untuk memperbaiki fisik dan kecerdasan generasi-generasi yang penerus. Jadi program ini adalah sangat penting. Dan program ini